yang Eropa sekarang di desa-desa itu. Lah banyak narkoba. Desa-desa itu. Kalau Bapak pergi satu desa ke satu desa, diundang Pak, hati-hati itu. Aqua, adalah disuntik kawan. Disuntik kawan dengan narkoba dan lain sebagainya. Akhirnya setarup itu mabuk galau. Setarup itu mabuk galau. Ditanya dengan Pak Kadesnya, Pak Des, ini kok mabuk galau Pak Kades? Iyo, teko aku mabuk pula. Nah, teko aku mabuk pula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersyukur, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa hari berganti hari dan seterusnya. Umur kita makin lama makin mendekati finish, mendekati maut. Mau tidak mau, percaya atau tidak, kita pasti akan mati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita manfaatkan sisa umur, wallahu a'lam bissawab. Kapan umur kita ini, di mana, umur berapa, tidak ada yang tahu. Oleh karenanya mari kita bersama-sama melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dikaji perintah Allah itu ternyata tidak berat. Malah itu akan ringan ketika didorong oleh keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini kita membicarakan masalah nilai dasar dalam diri manusia. Jadi manusia ini secara keseluruhan punya nilai dasar itu. Dalam agama dinamakan fitrah, nilai dasar. Nah, nilai dasar yang baik kita tumbuh suburkan. Tapi nilai dasar yang kurang baik kita kerdilkan, kita bonsai, istilah bunga itu dibonsaikan, dikerdilkan. Mana itu?
Pada dasarnya manusia itu lemah, dhaif. Tidak ada yang super galon, tidak ada Pak. Super kuat galon, tidak ada. Satu sisi dia punya kemampuan, sisi lain dia tak mampu. Jadi agak keliru kalau ada beranggapan saya inilah yang lebih pintar, saya inilah yang lebih kuat, saya inilah yang lebih hebat. Pokok lebih itu Anda ada itu. Kecuali para nabi dan rasul, dia punya kekuatan yang diberikan oleh Allah berbeda dengan makhluk atau manusia biasa. Jangan nyubo-nyubo kaget ngidup api dengan kayu bakar, nak niru Ibrahim alaihissalam, nak niru Nabi Ibrahim. Dibakar di kayu api yang sangat kuat, yang sangat banyak. Perintah Allah supaya menjebur ke api yang sangat besar. Kenyataannya apa? Jangankan mau hangus satu helai rambut, tapi dia terasa dingin. Jangan perlu dicoba itu Pak. Itu namanya mukjizat bagi Nabi. Untuk apa itu? Untuk menguatkan kenabiannya, kerasulannya, sehingga orang lebih yakin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sampai kiamat tak bisa Pak nak merubah dikit pun. Oh, itu hebat. Sedikit pun. Kalau dulu kan orang membaca Al-Qur'an itu tidak ada baris-barisnya. Titiknya pun tak katik. Tapi karena memang itu adalah merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah supaya memudahkan membaca Al-Quran, maka dikasihlah tanda-tanda. Oh ini ta kalau titik dua di atas, kalau di bawah ya ini. Nah, itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya Nabi dan Rasul itu untuk menguatkan, untuk meyakinkan umat agar mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Itu pun masih banyak juga masyarakat masa itu dan pengikut Nabi Muhammad sampai sekarang ada yang mendustai. Ya, Nabi Nuh misalnya banyak mendustai. Mendustai Nabi Nuh sudah diturunkan azab berupa banjir, masih juga. Ada yang berpendapat waktu itu biarlah aku mati-matilah asal aku tidak ikut Nabi Nuh. Mati-matilah. Ya akhirnya mati nian Pak. Karena memang tidak mau ikut masuk perahu Nabi Nuh. Jadi nilai dasar kehidupan manusia itu lemah, dhaif, maka perlu semacam kekuatan. Nah, kekuatan ini tidak lain hanya kepada Allah yang memberikan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya daya sama sekali kalau tidak diberikan oleh Allah semacam kekuatan. Untuk bangun subuh saja kalau tidak diberi kekuatan berat. Tapi diberikan kekuatan oleh Allah, enteng saja bangun subuh enteng.
Karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, dasar hidup kita ini perlu adanya Allah, perlu adanya Tuhan. Setelah dikaji bahwa ketuhanan itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Yang sah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu menurut keyakinan kita tidak sah. Ada yang dibuat oleh manusia. Malah yang hebat lagi, Tuhannya itu dibuat dari bahan makanan. Dibuatnya patung dari kue. Nah, kalau dia lapar kaki makan kue. Ujung-ujungnya makan Tuhan. Kan tidak masuk akal Bapak ya, tidak masuk akal. Ada yang nuhankan benda hidup, ada yang nuhankan benda mati. Masya Allah. Amat banyak ragam keyakinan manusia, tapi setelah mengatakan Wallahul ladzi la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dianya Allah. Allah memberikan aturan hidup, aturan kehidupan kita di dunia ini untuk keselamatan manusia. Tapi hebatnya manusia itu sering bangkang, sering ingkar. Terakhir ini keingkaran manusia di Indonesia ini, macam-macam. Terakhir kemarin ada manusia nikah dengan kambing. Kan hebat. Mana itu? Di mana Pak? Di Jawa Timur ya? Jawa Timur. Aduh, belum mana itu? Ya mestinya wali hakim wali itu ya kambing juga walinya nah. Siapa bak kambing tuh? Ya rupanya bak kambing itu manusia. Ya Allah. Inilah nak nyingok kebangkangan. Makanya firman Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalaulah Al-Qur'an itu diperintahkan, diturunkan kepada jabal, kepada gunung-gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, pasti patuh mereka. Tapi Al-Quran diturunkan kepada manusia, lebih banyak yang tidak patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah memberikan rambu-rambu tuntunan tentang ajaran Islam itu untuk kepentingan keselamatan kehidupan manusia. Kita daif, kita lemah, itulah kekuasaan Allah Pak. Padahal kita dulu masih muda, dari segi tenaga kuat, dari segi kesehatan prima. Sudah mulai berumur 40 ke atas, 50, 60. Kemana tenaga yang kuat selama ini? Kemana? Ingatan yang kuat selama ini kemana? Makin tua makin banyak lupanya Pak ya. Saya pernah satu saat nonton di TV, ada seseorang itu yang tadinya ingat namanya, tapi kapan diingat siapa lah namong ini, sehari semalam belum ingat-ingat. Nah yang kedua hari mungkin bertanya, mungkin segala macam, baru ingat. Artinya kemana itu
hak birokrasi Allah itu. Allah yang punya kekuasaan. Ujung-ujungnya manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Oleh karena itu ketika kita masih kuat, masih sehat, manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih ibadah yang harian kita laksanakan adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Dan alhamdulillah itu sudah kita laksanakan, kita pertahankan itu Pak, pertahankan sholat 5 waktu itu sampai akhir hayat, mohon kepada Allah diberikan kekuatan, kesehatan sehingga itu kita lakukan setiap hari. Kondisi apa saja itu tetap dalam perjalanan, cara perjalanan, dalam keadaan sakit, cara sakit. Malah ada di masa Nabi itu dalam keadaan perang. Ini dicoba oleh tentara kita, ditayangkan videonya ya. Waktu bertugas di hutan, dia ngambil daun, berwuduk dengan tayamum, hadap kiblat, Allahu Akbar, bergantian di depan lah ruku, di belakang belum ruku, depan sujud, belakang baru ruku. Itu kalau dilaksanakan oleh tentara kita, wah bagus itu. Artinya tentara kita, tentara yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu itu video Pak, videonya. Pelaksanaannya mudah-mudahan adonian. Iya. Videonya dia sakit dan sakit tetap tayamum, tidak ngadap kiblat arah yang sebenarnya, dia tetap sholat. Wah bagus. Kenapa? Karena memang kita perlu bantuan, perlu pertolongan. Itu makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sehebat-hebat manusia Pak pasti butuh kepada orang lain. Oh soginian kita, tidak perlu ngajak wong, saya kan ngupah galo misalnya ya. Tidak seluruhnya Pak, tidak seluruhnya. Oh saya makanan banyak, tidak perlu orang lain. Kemana makanan yang banyak tuh? Tidak perlu orang lain. Tidak ada manusia yang hidup sendirian, tidak ada Pak. Woi kata wong kalau nak hidup sendirian dalam hutan tuh ada juga masyarakatnya Pak. Masyarakat hutan namanya. Cara aturan dia. Enggak untuk dewean tidak bisa. Kita mati kakek perlu dikuburkan wong. Yang nguburkan wong itu bukan kita yang mati. Karena itu nilai dasar kita adalah lemah. Perlu hidayah, perlu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin itu bahwa Allah akan menolong kita, tapi dengan syarat intan surullah yansurkum. Kalau kamu menolong ajaran Allah, Allah akan nolong kamu. Memang kadang-kadang di luar dugaan tidak mampu kita, ternyata bisa. Siapa yang memberikan itu? Allah. Oleh karenanya jangan lupa ada segala sesuatu yang menurut kita sukses, berhasil, sebutlah alhamdulillah. Ini izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat dasar kita adalah mau dihargai, mau dihormati. Ada orang hidup mau dianiaya terus tidak ada Pak. Kita mau dihormati, mau dihargai oleh orang lain. Tentu penjelasan Nabi, kalau kita mau dihargai oleh orang, kita menghargai orang.
Kalau kita tidak menghargai orang lain, pasti orang tidak menghargai kita. Contoh yang ringan, Pak. Kalau kita galak bercarut, orang pasti galak bercarut dengan kita. Yang gampang saja bahasa Jawa, padahal kan tidak pula bunyi bercarut. Endasmu kan palak kau. Nah, palak kau. Endas kan bahasa Jawa palak. Tidak perlu bercarut nian, tapi itu kata-kata yang membuat orang lain tersinggung. Nah, oleh yang dia omong endasmu tadi dibalas endasmu, endas bapakmu. Nah, ini apa dua ini nih? Inilah yang sering terjadi, pertengkaran, perkelahian dan seterusnya karena wong ngatoi kita ngatoi wong duo. Wong duo kita tiga. Nah inilah. Padahal perintah penjelasan dari Nabi, kalau ada yang ngatoi, tidak usah dibalas, diam saja. Kalau nak malas juga satu-satu, jangan berlebihan. Endasmu juga, dem. Dem, jangan berlebihan. Itu pun kalau lah terakhir mau balas, pada dasarnya tak boleh balas. Malah keburukan itu oleh Nabi dibalas dengan kebaikan. Jadi manusia punya harga diri, nah tidak tahu berapa harga diri kita, Pak. Harga diri kita berapa? Pada dasarnya manusia ini, Pak, harga dirinya sangat tinggi. Misalnya megang kepala, ternyata yang boleh megang kepala tuh wong tuanya, ada yang ngusap-ngusap, nak, sayang nak. Tak marah dia, Pak. Tukang gunting, tak marah dia. Tapi kalau yang lain-lain, sekedar megang kepala melawan dia. Apa megang kepala? Apa enggak kau? Harga diri. Kita dimalukan di depan umum misalnya, harga diri itu. Sekarang ITE berlaku itu kan dalam rangka harga diri. Jangan dipermalukan. Jangan dianiaya. Nah, yang susahnya, Pak, yang menganiaya itu dia sakit hati tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, inilah bakal ditagih nanti di akhirat tuh. Orang yang zalim, orang yang menganiaya. Mana itu oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan orang yang menganiaya itu diberikan kepada wong yang pernah disakiti. Di dunia tidak bisa dia berbuat apa-apa, nak malas dia ni hebat, nak malas dia ni tentara misalnya, nak malas dia ni bupati, wali kota. Tak pacak berbuat apa-apa. Ini bakal dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kebaikannya kaki tunjuk pada orang yang pernah disakiti. Dan inilah orang yang kaya, orang yang amal ibadahnya banyak tapi kaki bangkrut dia. Bangkrut. Ini di akhirat ada pula bangkrut, Pak. Bangkrut menzalimi orang lain. Amal kebaikannya diberikan kepada orang yang dianiaya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sifat dasar kita adalah saling harga menghargai, saling hormat menghormati satu dengan yang lainnya. Terlebih kita sesama mukmin, innamal mukmin ikhwah. Mukmin bersaudara. Mukmin itu adalah seperti satu tubuh. Bagian yang sakit tubuh kita seluruhnya merasa sakit. Tapi ini kurang diterapkan dalam hidup dan kehidupan. Ada orang mukmin sebelah tetangga kita, rumah kita nangis karena makanan tidak katik, karena tidak ada yang mau dimakan. Sementara yang sikok itu kelebihan sampai terbasi-basi. Kalau bahasa Padang basi itu besi. Tapi bahasanya basi itu makanan yang tidak
layak dimakan kan basi, rasannya. Ada orang kaya ngomong seorang suami kepada istrinya, "Dek, daripada basi, unjukkan wong sebelah daripada basi. Daripada rasan tadi unjuk wong sebelah. Apa salahnya? Masih angat-angat sebelum basi itu unjuki. Inilah nak basi lah nak tak katik lagi apanya baru nak unjuk. Ini kan punya. Akhirnya yang terima ngerutuk dia, tetangga, lah bau kau, lah bau. Di penghargaan terhadap sesama itu dalam praktek di lapangan sangat jauh. Saling harga menghargai satu dengan yang lain. Kan tak jengoklah badan kita Pak, mana yang sakit, yang lainnya mana cuek dak Pak dia. Tangan yang luka, semuanya bereaksi. Tangan kanan yang luka, tangan kiri bereaksi dia. Kalau orang dulu luka ngambil kopi kopi, katanya kopi bisa menyembuhkan luka. Kalau sekarang mungkinlah bukan kopi lagi ya. Itu reaksi tangan kiri, mata langsung reaksi Pak nyingok. Wah, ilah dalam luka mata. Pikiran reaksi pula, ambil obat kata pikiran. Kaki bereaksi, otak ngomong ambil obat, kaki reaksi berjalan dia. Kaki. Jadi semuanya bereaksi ketika satu dengan yang lain ada merasa sakit. Inilah persaudaraan keislaman kita. Ukhuwah Islamiyah itu sebenarnya itu. Saling itu artinya bukan sepihak, tapi dua belah pihak. Saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Dia salah Pak, harus dikatoi. Nah, ngatoi itu mungkin punya teknik, punya cara. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izah, dengan cara. Ada orang yang mau dinasehati depan orang banyak Pak. Tapi rata-rata tidak Pak. Nasihat itu bukan tempat yang banyak. Tapi ada juga Pak, kalau tidak dinasehati tempat yang banyak, dia tidak berubah. Ada juga rata-rata mau dinasihati ya cara baik, cara empat mata Pak. Maaf Pak ya. Yang dibaca tadi salah Pak. Lam yalid, malam yulad, kan salah. Nah yang macam itu nak ya wainian dengan tahu salahnya tadi ya. Mungkin 4 mata, mungkin 2 mata, mincing sebelah ada yang 4 mata. Jadi manusia saling harga menghargai satu dengan yang lain. Yang ketiga, hidup ini perlu bermasyarakat. Dasar itu itu Pak, bermasyarakat. Baru lahir Pak, kita lah disambut oleh orang banyak. Mati pun kalau masih banyak hidup pasti juga disaksikan oleh yang banyak. Tapi kalau lagi kiamat mati galau habis banyak saksikannya. Lahir kita Pak. Lagi dulu di dusun-dusun di dusun-dusun kan dulu dukun melahirkan Pak ya, dukun melahirkan. Wah itu heboh sekampung. Sekarang tidak lagi Pak. Kalau sekarang lah ke rumah sakit, lah tempat bidan, tahu-tahu bawa anak ke rumah. Ada ya. Memang masanya sudah berbeda, Masyarakat hidup bermasyarakat. Nah, bermasyarakat ini sangat-sangat rural, sangat banyak. Masyarakat desa, masyarakat pinggiran kota, masyarakat kota. Sangat-sangat ini dipengaruhi oleh kondisi.
Kalau masyarakat desa masih berjalan sekarang, tapi sudah mulai berubah juga. Ada satu desa Pak, anak-anak SMP itu tidak lagi gemar nak sekolah lagi, malas nak sekolah. Karena dia mengkonsumsi itu. Ada yang bentuknya langsung, ada yang bentuknya sudah dicampur dengan permen, gulu-gulu itu. Sampai ke desa-desa Pak. Kalau di kota ini tidak keluar lagi Pak. Tidak keluar lagi. Hidup bermasyarakat desa. Di masyarakat desa itu masih banyak, masih ada gotong royongnya masih tinggi Pak. Gotong royongnya masih tinggi. Walaupun sekarang sudah beralih, gotong royong sudah mulai berkurang. Gotong royongnya tinggi. Biasanya mau bangun rumah Pak, ada di mana tuh? Ada arisan rumah. Di Gang Sakti kalau salah masih ada tuh. Arisan rumah, kapan dia dapat arisan tuh? Pokoknya rumah kau paling lama sebulan selesai. Wah. Itu tuan rumah hanya ngenjuk makan, ngenjuk minum. Tukangnya tidak usah bayar, pekerjaannya tidak usah bayar. Nah, itu masih tinggi dia. Malah hebat lagi, dia tidak boleh punya model lain. Pokoknya model kita model macam ini ya. Nah, akhirnya pinggir di kampung itu hampir sama berubahnya. Ngapa ini? Nah itu tadi ada semacam arisan. Ada pula di desa-desa itu arisan makanan, arisan apa? Sembako. Ya Pak. Arisannya Pak dagingnya sepikul. La ilaha illallah, banyak daging. Wih. Arisannya gula 2 pikul, minyak sederum. Arisan dia Pak, arisan dia. Siapa narik? Oh. Bagi orang yang punya hajat, kalau cek itu ya membantu nian Pak, bantu nian dia punya hajat. Kalau minyak lah sederum ya. Gula lah 2 pikul, daging 1 pikul. Masih ada berjalan. Nah, kita Linggau ini masuk kota ya Linggau deh. Katanya Linggau ini masuk kota. Nah, sudah mulai berubah-ubah. Kalau nak pakai duit, hati lagi Pak, gotong royong. Pak, tolong Pak. Wani piro, wani piro, masya Allah. Kalau dihitung dengan duit. Karena memang pencarian orang di kota itu ya perlunya duit. Perlu pitih itu. Kemana-mana perlu duit. Makanya masjid raya kita rame daripada ngencing di pasar. Lebih bagus kencing di masjid. Ada WC-nya maksudnya. Di WC-nya. Naruh motor di mana-mana. Parkir kan la ilaha illallah. Padahal gawe kita dari toko ke toko ini kan tidak jauh tuh. Nah, buat tukar tempatnya, parkir Pak. Parkir Pak. Yang hebat itu Pak parkir tuh kalau tidak duit pas, ada sosok Pak. Nah, tuh Bang. Padahal kita tunjuk itu misalnya 2.000 harusnya 1.000 kan. Nah, alasan dia, oh tidak ada sosok Pak. Muji ambil lah. Waktu ambil lah itu ikhlas beda, ada tahu. Itu kehidupan di kota. Nah, tadi kehidupan pinggiran Pak. Pinggiran itu ya misalnya di pinggir-pinggir kota kayak mana tuh? Macam di Merasi, macam di Beliti, di pinggiran kota. Nah pinggiran kota ini ternyata tidak kalah serunya Pak. Pinggir kota dia banyak bekerjanya di kota. Apa perangai wong kota bawanya ke pinggiran kota. Ingat wong kota joget-joget lampunya mati, matinya pula dia. Ingat wong kota agak teler, oh rupanya sabu-sabu ya. Rupanya ganja. Nah, bawanya malah di pinggiran kota itu tempat
transit, tempat pindahnya orang kota ke desa-desa itu, antara itu. Nah, ini masyarakat. Nah, setelah dikaji-kaji Pak, termasuk saya membuat semacam penelitian pribadi. Berat rupanya kehidupan bermasyarakat itu berat. Berat, Pak. Ada kematian, menurut agama kita ikut merasakan, syukur-syukur ikut melayat, istilah kita, melayat. Baca, ikut disuruh mandi kalau keluarga orang. Ini Pak khusus mandi, tidak boleh umum Pak ya, tidak boleh umum memandikan mayat itu. Tidak boleh orang umum maksudnya. Mandikan mayat itu ya keluarga dekat. Kalau dipercaya juga kerabat-kerabat. Kalau dipercaya, kalau disuruh tidak usah. Memandikan mayat itu orang-orang tertentu, orang yang dipercaya, orang yang diberi amanah, nunjuk amanah. Oh, kalau tidak macam itu, keluarga pun masih ada membuka aib yang meninggal tuh. Padahal yang meninggal itu masih keluarga dia. Dibuka juga aib, padahal tidak boleh membuka aib itu tuh. Soal apa yang terjadi bagi si mayat dia sudah tutup aja. Karena ada yang meninggal kan macam-macam Pak, kena penyakit, mungkin jauh galau badan tuh, kena penyakit. Bagi yang memandikan tadi keluar airnya, wah bapak tuh terlalu banyak makan pucuk ubi gitu. Padahal itu kan pengaruh penyakit mungkin Pak ya, pengaruh penyakit. Ada orang tuh mati Pak, kuring galau badan tuh. Kena penyakit apa tuh? Penyakit kuning ya. Nah, kalau orang yang diamanahin tidak Pak, nak kuning, nak hitam, macam mana Pak? Bagus, bagus Pak ya. Kalau yang tidak amanah tadi, termasuk keluarga yang memandikan tidak amanah tadi, ya kuning tadi, wah bapak tuh, cak ayam koneng. Cak ayam koneng. Tutup. Apalagi pernah saya alami, ada orang memandikan mayat itu bawa ke sungai. Bawa ke sungai. Tempat dia galak mandi dulu, nah bawa ke situ. Ngapa Pak bawa sini? Ini mandi terakhir bagi bapak nih. Oh, bawa ke sungai. Wah, cak mandi apa wai, jur. Di mana pula dapat ajaran macam itu dah. Sudah dimandi tidak boleh ke rumah lagi Pak. Orang mati katanya tidak boleh balik ke rumah lagi. Jadi di pinggir sungai inilah dikafani. Di pinggir sungai itulah dikafani. Sudah dikafani, tidak usah bawa lagi gitu. Di sinilah nyolatnya. No, di pinggir sungai itulah nyolat Pak. Alasan dia wong mati tidak balik lagi. Hidup bermasyarakat, macam-macam Pak hidup masyarakat ya Allah. Nah, supaya itu balik ke ajaran Allah, nah inilah tadi Pak, perlunya ajaran Allah Subhanahu wa taala diterapkan dalam hidup dan kehidupan, mboklah orang desa, mbok orang pinggiran, mbok orang kota, macam itulah yang harus diterapkan dalam hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan Pak, kita adalah orang yang dai, perlu pertolongan, perlu hidayah dari Allah. Kita ini hidup saling menghargai satu dengan yang lain. Yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda. Terus kita ini hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat satu dengan yang lain, harus ada komunikasi, harus ada saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Pak, akhir-akhir hidup kita Allah akan memberikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman. Semoga kita senantiasa, andaikan nanti mati, ya pasti mati dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.